Seminggu yang lalu istri saya menghadiahi saya buku. Kok buku, Mas? Ya kalau hadiah kecupan itu setiap waktu dan bahkan menjadi kewajiban dalam rumah tangga saya, teman-teman. Yang jomblo jangan komentar dulu, nanti juga merasakan, oke? Bukunya tidak tebal dan sepertinya renyah sekali untuk dihabiskan setiap lembarnya dengan ditemani gorengan. Tapi semakin enak lagi ketika membaca buku itu bukan hanya ditemani gorengan, tetapi ditemani istri sembari rebahan di pangkuan istri. Wok. Oke, lanjut. Bukunya itu berjudul The Art of Simple Living miliknya Sunmyo Masuno. Buku ini memberikan saya begitu banyak sekali kesempatan untuk belajar tentang hidup sebagai manusia pada saat ini. Dan juga hidup dengan mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki untuk bisa semaksimal mungkin. Oh iya, dalam buku yang berisi 100 nasihat ini, saya mengupayakan untuk merangkumnya menjadi 3 poin saja. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, nanti mencret. Tentu saja penilaian saya ini sifatnya sangatlah personal dan akan berbeda juga dengan pembaca lainnya. Membaca buku ini secara utuh akan sangat membantu teman-teman mendapatkan gambaran yang menarik, yang juga dapat dipetik sebagai bekal hidup untuk menjalani setiap hari ini dengan semaksimal mungkin. Sekedar disclaimer ya teman-teman, setiap uraian poinnya saya mencoba menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sederhana, rasional, dan begitu dekat dengan kita. Semoga teman-teman tetap fokus menonton video ini. Sampai di sini kita sepakat ya. Poin ini sebenarnya memuat 3 hal yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah hidup, kedua adalah waktu, dan ketiga adalah proses. Ketiganya ini saling berkaitan teman-teman. Kalimat di awal menekankan pentingnya mensyukuri hidup selalu. Artinya, di tahap ini setiap detiknya upayakanlah kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan untuk hidup semuanya cukup dibalas dengan terima kasih. Jangan banyak neko-neko ataupun macam-macam. Di luar sana banyak orang-orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup. Kita yang sudah diberikan keleluasaan hidup, cara terbaik adalah menjaga amanah itu. Jangan goblok. Hidup itu mahal. Jangan cari penyakit ataupun mendekati kepada kematian. Titik. Itu poinnya. Jadi poinnya adalah terima kasih kepada Tuhan. Nah, kehidupan juga meliputi waktu teman-teman. Sampai detik ini manusia berevolusi bentuknya dan karakternya. Ini juga soal waktu. Selama diri kita masih hidup berarti kita masih dilekatkan dengan waktu. Tadi saya katakan kehidupan itu mahal. Begitupun soal waktu. Semua orang bisa membeli jam, tapi tidak seorang pun bisa membeli waktu. Sudah dikasih gratis malah menyia-nyiakan waktu. Apa itu namanya kalau bukan goblok? Makanya tidak ada jarum jam yang berjalan mundur, pasti ke depan. Kalau ada yang mundur biasanya ketika sedang lomba 17 Agustusan saja. 3, 2, 1, mulai. Nah, memang setiap orang secara umum punya cara yang berbeda menghargai waktu. Tetapi cara terbaik menghargai waktu adalah dengan tidak membuangnya sia-sia. Disinilah perlunya manajemen waktu teman-teman. Kita jangan terlalu pede seolah-olah akan hidup selamanya. Manajemen waktu itu adalah belajar untuk menjadikan setiap detiknya punya nilai, punya value. Waktu bernilai artinya punya isi dan materi yang bisa membuat diri kita berkualitas. Nggak nol besar, terbuang begitu saja. Lantas korelasinya apa dengan kehidupan di awal? Waktu dan kehidupan itu sama-sama misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau ibarat nanam pohon itu, tanah adalah kehidupan. Jadilah tanah yang berkualitas supaya tanamannya subur. Kemudian pohonnya dari bibit hingga berkembang menjadi pohon besar adalah soal waktu. Nah, apakah di sini sudah cukup? Tidak dong. Kehidupan dan waktu tidak akan klimaks dan menjadi sesuatu kalau tidak dibarengi dengan proses. Proses inilah ibaratnya adalah kita menyediakan pupuk terbaik, menyiraminya setiap hari, bahkan kita rela untuk menjaga tanaman itu dari hama yang merusak. Kalau diibaratkan sebagai manusia, berarti kita perlu mengasah bakat, soft skill, hard skill, bahkan sampai life skill kita, supaya kita siap dan lebih gampang menjalani kehidupan. Sementara tujuan akhir dari proses adalah supaya bisa dipetik buahnya, supaya bisa ditebang pohonnya, dan bisa digunakan untuk apapun, infrastruktur yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Singkatnya, agar kita bisa menjadi orang, maka harus bisa terlihat manfaatnya.
Orang lain perlu kena dampak baik atas eksistensi kita. Jadi kunci untuk mengubah masa depan terletak pada detik ini, saat ini. Yang sudah terjadi ya sudah. Jika itu buruk jangan sampai terulang lagi. Jika itu memang trauma, hindari segala hal yang akan mengarah ke trauma itu. Namun jika waktu yang berlalu itu kita anggap baik, pertahankanlah nilainya. Akan lebih baik lagi jika lebih meningkatkan lagi nilainya. Sementara untuk masa depan, cukup maksimalkan saja potensi diri kita. Ayo upgrade terus. Ayo kembangkan diri terus. Jangan terlalu dipikir serius. Jangan terlalu banyak ekspektasi dan ambisi. Tugas kita hanyalah menyiapkan amunisi atau ibarat keperluan dapur. Kita sediakan perkakas apapun yang nanti bisa kita gunakan sesuai porsinya. Terlebih masa depan itu seperti puzzle teman-teman. Dia hanya akan menerima bidang yang lekukan dan bentuknya sama. Jadi ini otomatis. Terlalu muluk mikirin masa depan itu tidak sehat. Cukup jalani dan berproses saja yang terbaik. Insya Allah masa depan aman. Bagi yang sedang bekerja atau memulai usaha, kerja dulu yang maksimal. Buat usaha yang membuat konsumen senang. Selalu ciptakan kreasi, inovasi yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Begitu juga yang sedang kuliah. Jalani saja kuliahnya dengan baik. Baru semester awal sudah begitu pusing dengan ocehan tetangga, saudara dekat yang macam-macam ngomong macam-macam. Harus jadi ini dan itu. Kalau bisa jadi ini saja, kalau bisa jadi itu saja. Itu tidak masalah. Kantongi saja ucapan mereka. Toh kamu masih semester baru, lulus saja juga masih lama. Kenapa mikirin jauh masa depan? Persiapkan saja sebaik-baiknya. Masa depan akan selalu berpihak pada proses yang matang dan waktu yang tepat. Jadi yakinlah saja itu. Kemudian sebagai catatan, apa yang dilakukan teman-teman saat ini akan meninggalkan jejak-jejak yang indah untuk masa lalu dan menjadi fondasi yang kokoh untuk masa yang akan datang. Jadi apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan, hiduplah semaksimal mungkin pada saat ini, pada detik ini. Sebaliknya, meninggalkan yang buruk bukan saja kita akan menyesal, tetapi itu juga akan berdampak terhadap reputasi keluarga yang harus kecepretan getahnya karena ulah kita. Ya, jika kamu ingin mengubah dunia, maka ubahlah dulu dirimu sendiri, yang dimulai dari perspektifmu tentang dunia. Di sini kita dituntut untuk punya konsep tentang dunia. Konsep dunia itu sederhana saja. Bagaimana kita memandang dunia? Posisi kita di sini adalah subjek dan dunia adalah objek. Jangan kebalik. Supaya kita yang punya otoritas dan yang bermain, bukan sebaliknya kita yang dipermainkan oleh dunia. Kalau kita yang dipermainkan, kan goblok namanya. Banyak filsuf dan intelektual yang melalui perenungannya berpendapat tentang dunia. Semisal Baruch de Spinoza, filsuf asal Belanda, mengatakan bahwa dunia adalah cermin bagi pikiran kita sendiri. Di sini kita yang membentuk dunia. Ibarat dunia adalah sebuah gelas, air itu sendiri adalah pikiran kita. Kalau dalam kitab umat muslim misalnya, dunia adalah perjalanan sementara, tempat transit kehidupan menuju tempat yang sesungguhnya. Tak cukup di situ, bahkan dunia dianggap hanya senda gurau saja. Nah, sekali lagi teman-teman di sini harus punya konsep dunia itu sendiri seperti apa. Untuk lebih jelas mempersepsikan pandangan dunia itu seperti apa, simpelnya begini. Jika ada orang yang berpikir dunia adalah segalanya, tidak masalah, itu persepsinya. Ada juga yang berpikir bahwa dunia adalah tempatnya bersenang-senang, itu pun tidak menjadi soal. Ataupun misalnya ada pandangan yang lebih ekstrim lagi bahwa dunia itu adalah penjaranya manusia dan penebusan dosa. Itu pun tidak perlu diperdebatkan. Toh dunia yang diimajinasikannya memang seperti itu. Poinnya adalah kita harus punya pikiran tentang dunia itu sendiri. Ada orang yang begitu rakus, sangat materialisme, gila kekuasaan, hedonisme, atau justru ada orang yang sangat santai, hidupnya slow, biasa saja atau sederhana, religius dan contoh-contoh lainnya lah. Jika Anda mensurvei atau menanyakan masing-masing karakter orang ini, sudah pasti akan ditemukan sejumlah alasan bahwa mereka seperti itu berdasarkan pandangannya terhadap dunia. Oleh karenanya tak heran dengan yang dikatakan oleh mantan Kaisar Romawi, Marcus Aurelius, bahwa dunia adalah pikiran kita sendiri. Silakan teman-teman tulis di komentar, dunia bagimu itu seperti apa? Jadi cara kita memandang dunia inilah yang akan membentuk cara berpikir kita dalam kehidupan. Cara berpikir ini jangan dianggap hal sepele ya teman-teman.
Orang yang tidak mudah goyah, konsisten, tidak mudah dibujuk, atau sebaliknya malah mudah disuap, tidak konsisten, mudah korupsi. Ini semua menyangkut persoalan pandangan atas dunia. Dari cara berpikir ini kemudian lahirlah dengan apa yang disebut habit atau kebiasaan. Pikirannya inilah yang memainkan kebiasaan kita setiap harinya. Jadi posisi kita jelas, kita yang punya kendali karena di awal kita punya pikiran tentang dunia itu sendiri. Ini yang kemudian kita maksud dari dunia adalah cermin berpikir kita. Kita memandang dunia seperti apa, maka yang akan kita hasilkannya tidak jauh dari apa yang kita pikirkan. Sebagai contoh, kita memandang dunia adalah baik, maka hasilnya pun baik. Kita memandang dunia itu buruk, ya hasilnya pun akan buruk. Dunia akan menjadi lebih menyenangkan, menggembirakan, dan optimis jika kamu punya pikiran yang demikian. Kemudian poin yang terakhir, ada kalimat mimpi untuk terbang ke bulan dimulai dengan bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Jika saya dapat menganalogikannya dengan cara yang sangat hiperbola, ya seperti ini misalkan. Lakukanlah hal-hal yang sederhana dan setialah pada perkara-perkara kecil yang mungkin tak menarik bagi banyak orang. Bangun lebih awal, bereskan tempat tidurmu, bersihkan kamarmu, olahraga dan bersyukur atas hari yang indah pagi ini. Ini adalah langkah sederhana yang akan memewahkan hidupmu. Dari sini sederhana tidak? Sangat sederhana. Tetapi pola sederhana ini tidak semua orang bisa melakukannya dan mau melakukannya. Contoh kecil dah, mengenai bangun pagi. Apakah semua bisa melakukan ini? Belum tentu. Apalagi bagi yang masih muda yang menjadikan begadang itu bagian dari kebiasaannya, ya kebablasan dan bangun siang. Padahal jika teman-teman begitu merasakan, bangun pagi itu nikmatnya sangat luar biasa. Ada energi positif sekali. Udara pagi membuat sel-sel tubuh sehat, pikiran jadi makin tajam, dan yang terpenting adalah di pagi hari Tuhan menaburkan harapan dan keberkahan yang melimpah ruah. Mimpi untuk terbang ke bulan adalah sebuah permisalan saja, yakni punya mimpi atau cita-cita. Meskipun di bagian paling awal sekali buku ini saya menegaskan bahwa hidup kalau bisa tidak perlu melihat ke belakang atau terlalu jauh menatap ke depan. Cukup pada saat ini, detik ini. Ini kalimat bukan penegasan bahwa kita hidup hanya sekedar hidup. Hanya hidup via jalan saja tanpa arah dan gairah, tanpa punya mimpi atau cita-cita. Kalau sekedar hidup teman-teman, hewan melata pun hidup, ODGJ pun hidup. Tetapi apakah hewan melata atau ODGJ punya mimpi atau cita-cita? Jelas tidak. Melakukan sederhana setiap harinya adalah pengajaran tentang cara hidup, bukan kondisi hidup. Cara hidup sederhana ini mengandaikan dua hal, yakni kita berpikir sederhana dan bersikap sederhana. Berpikir sederhana artinya bukan pandangan atau persepsi orang lain yang kita pegang, tetapi pikiran kita sendiri. Bukan ekspektasi orang lain yang kita ingin capai, tetapi ekspektasi kita sendiri. Bukan penilaian orang lain yang ingin kita dengar, tetapi bahasa hati kita yang ingin kita rasakan. Ukurannya adalah kita. Jika berpikir sederhana ini dipraktikkan, maka apapun menjadi mudah dan nyaman. Kita tidak mempersulit diri kita sendiri. Kita tidak takut salah untuk melakukannya dan sebagainya. Tolak ukurnya adalah kemampuan dalam diri kita. Sementara dengan bersikap sederhana itu artinya kita ingin selalu memulai untuk melakukannya, mencicil melakukannya, tidak menunda-nunda, tidak sistem kebut semalam. Teman-teman harus tahu bahwa yang menjadikan orang itu berhasil ke tujuan lebih awal daripada orang lain adalah selain dia konsisten dengan rutinitasnya, dia lebih mengesampingkan hasil nanti dulu dah, tapi lebih mengedepankan tindakan. Tindakan inilah yang lambat laun akan otomatis mengkritik berpikir kita, cara kita, dan pada akhirnya kita belajar banyak dari sana. Dan inilah bersikap sederhana. Memulai saja dulu, lakukan dulu, jadi salah pun tidak menjadi soal. Kemudian setelah bangun pagi dan rutinitas lainnya kita lakukan, keluarlah dari kamar atau rumah. Ingat, kehidupan sesungguhnya bukan di ruangan 3x4 atau sebagainya, tetapi alam yang saat ini kita huni beserta penduduknya. Temuilah teman, saudara, dan mulailah dengan tersenyum pada dirimu sendiri. Senyuman itu menjadi vibe positif untuk diri kita sendiri dan orang lain. Tebarkan senyum kita yang indah itu pada 1 atau 2 orang, 3 atau 4, dan seterusnya. Pesan saya, senyumlah setelah gosok gigi dan mandi. Dengan demikian langkah yang kecil dan sederhana ini kita bisa menjadi energi penghubung antara satu dengan yang lainnya secara lebih positif. Saya kira itu ya teman-teman. 3 hal yang menjadi ringkasan dari apa yang saya baca dalam buku Zen The Art of Simple Living. Meskipun pikiran atau tafsiran saya mengenai buku ini lebih bersifat personal,
Saya berharap apa yang sudah saya baca ini menjadi bekal yang baik untuk hidup saya sehari-hari. Dan tentu saja menjadi bagian dari upaya saya untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Begitupun teman-teman sekalian. Saya sangat merekomendasikan buku ini dibaca dan dimiliki oleh banyak orang dan banyak kalangan. Buku ini cocok dibaca oleh mereka yang sehari-harinya sibuk dan hampir tidak memiliki waktu untuk membaca. Anggap saja, membaca buku ini adalah bagian dari meditasi untuk menenangkan diri dan mengatur kembali nafas. Nafas dulu, pelan-pelan, nikmati hidup ini. Sederhana saja, jangan muluk-muluk. Kemudian setelah mengatur nafas, silakan untuk berperang lagi, berjuang lagi dalam kehidupan yang nyata. Mungkin di ujung sana buku ini dapat menyelamatkan seseorang dari dirinya sendiri. Lalu semoga ada orang di ujung sana juga dapat melihat bahwa masalah hidup di dunia ini mungkin bukan masalah, tetapi adalah bagian dari pelajaran yang sengaja didesain untuk meningkatkan level atau derajat kita sebagai manusia. Jika ada pandangan yang menarik, silakan teman-teman tulis di komentar. Buku apa yang sudah teman-teman baca dalam seminggu ini? Semoga bermanfaat. Sekian.